Halo semua, kita sering mendengar banyak orang yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah sampai titik komanya sejak zaman Nabi sampai sekarang ini. Tetapi sebenarnya klaim itu tidak benar ya teman-teman ya. Al-Quran itu pernah berubah beberapa kali di sepanjang sejarah. Dan pada video ini kita akan membaca salah satu revisi Al-Quran yang terakhir yang terjadi pada tahun 2018. Jadi terjadinya baru-baru ini nih teman-teman, bukan terjadi ratusan tahun yang lalu. Oke, kita mulai aja ya. Ya, ini dari situs bincangsyariah.com. Kementerian Agama merevisi penulisan 186 kata dalam Al-Quran. Ini artikel tanggal 1 Oktober 2018. Lembaga yang menaungi urusan Al-Quran di bawah Kementerian Agama, Lasna Pentasih Musyaf Al-Quran atau LPMQ, mengadakan musyawarah kerja nasional atau Mukernas di Bogor. Acara dilaksanakan mulai tanggal 25 sampai 27 September 2018. Kegiatan ini dihadiri oleh pakar Al-Quran dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Mesir, Pakistan, Yordania, dan Arab Saudi. Lembaga yang dipimpin oleh Dr. Muhlis Hanafi MA ini menyepakati untuk melakukan revisi penulisan beberapa kata atau rasem dalam Al-Quran. Jumlah penulisan yang diperbaiki mencapai 186 kata. Dalam rilis siaran pers Latsna, perubahan yang dimaksud bukanlah mengubah kata yang ada. Artinya, yang dimaksud bukanlah menggantinya dengan kata yang lain. Mengutip langsung dari siaran pers LPMQ, perubahan yang dimaksud adalah penyempurnaan rasem sesuai dengan kaidah rasem Utsmani. Perubahan tersebut mengacu pada riwayat Al-Syekhani Imam Abu Amir Al-Dani tahun 444 Hijriah atau 1052 Masehi dan Abu Daud Sulaiman bin Najah tahun 496 Hijriah atau 1022 Masehi. Ya, jadi ini maksudnya revisi kali ini mengacu kepada revisi yang pernah terjadi sekitar 450 tahun setelah Hijriyah. Jika kedua jalur tersebut ada perbedaan pendapat, maka riwayat yang dianggap kuat atau tarjih adalah riwayat Al-Dani. Perubahan rasem tidak mengubah bacaan, arti, dan makna. Jadi teman-teman yang muslim nggak usah khawatir ya, ini tidak mengubah bacaan, arti, dan makna, katanya. Ini cuma revisi, cuma penyempurnaan. Jadi Al-Quran yang tadinya belum sempurna, sekarang sudah lebih sempurna, gitu ya. Masih menurut siaran pers LPMQ, perubahan rasem contohnya adalah sebagai berikut. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 2. Dari ini menjadi ini ya. Kata kedua tidak menggunakan alif sebagai penanda dua harakat kata lam. Harap maklum ya teman-teman, saya kan umi, seperti Nabi ya, umi, nggak bisa baca tulis. Jadi saya nggak tahu nih kedua kata ini artinya apa ya. Jadi sekarang kita coba minta tolong sama ChatGPT ya, menjelaskan kita perubahan ini artinya apa. Ya, saya buka ChatGPT ya, saya tanyakan apa bedanya ini dengan ini ya. Oke, ChatGPT udah jawab ya, sekarang kita minta dia yang ngomong aja lah ya. Kedua kata tersebut berasal dari akar kata yang sama, yakni salah, yang terkait dengan makna syalat, doa atau ibadah. Namun, perbedaan di antara keduanya terletak pada vokalisasi, harakat, dan makna yang ditimbulkan. Berikut penjelasannya. 1. Salatihim, bentuk dan makna. Ini adalah bentuk dengan harakat fathah pada huruf pertama, diikuti dengan dhamir. Kata ini berarti syalat mereka, atau ibadah mereka. Analisis gramatikal, bentuk mudhaf, kata yang disandarkan, dalam hal ini syalat dalam keadaan majrur, karena adanya kasrah pada huruf terakhir salat. Dhamir untuk mereka. Penggunaan, biasanya digunakan untuk menyatakan ibadah syalat sebagai bentuk formal dalam konteks ayat-ayat Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Ma'un Sokul 5,
alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai terhadap salat mereka. 2. Salatihim, bentuk dan makna. Ini adalah bentuk dengan harakat yang kurang lazim, yaitu fathah di awal salat, diikuti oleh damhim, mereka. Namun, bentuk ini tampaknya kurang tepat secara gramatikal karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab baku. Kemungkinan penulisan ini adalah kesalahan ejaan atau variasi yang tidak baku. Catatan penting, jika maksudnya adalah merujuk pada bentuk standar, maka yang benar adalah salatihim, karena itulah bentuk yang umum dalam bahasa Arab untuk makna salat mereka. Apabila salatihim memiliki konteks tertentu yang jarang atau gaya penulisan khusus, penjelasan lebih lanjut bisa diperlukan. Ya, jadi intinya tidak ada perbedaan makna ya. Hanya saja tadinya Al-Quran ada salah eja. Selama 1400 tahun ini salah. Sekarang baru direvisi, baru dibetulin pada tahun 2018 ya. Oke, kita lanjut ya. Ini perubahan berikutnya, surah Al-Baqarah 2 ayat 43. Dari ini menjadi ini. Huruf ra kata kedua panjang namun tidak menggunakan alif sebagai penanda dua harakat. Ya, sekali lagi ya, karena kita umi seperti Nabi, nggak bisa baca tulis, jadi kita minta tolong ChatGPT untuk menjelaskan kita apa perbedaannya ya. Ya, ini ChatGPT udah jawab ya, kita minta dia jelaskan ya. Perbedaan antara al-raki'un dan al-rukka'un terletak pada bentuk kata dan maknanya dalam bahasa Arab, meskipun keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu ruku, yang berarti membungkuk atau ruku dalam ibadah syalat. 1. Al-raki'un, bentuk dan makna. Kata ini adalah bentuk ism fa'il, kata benda pelaku, dari kata kerja raka'. Maknanya, orang-orang yang ruku, atau orang-orang yang melakukan ruku. Analisis gramatikal, al-raki'un terdiri dari artikel definitif menunjukkan orang-orang tertentu. Raki'un bentuk jamak mudzakkar salim, bentuk jamak laki-laki, digunakan untuk menunjukkan sifat atau karakteristik pelaku ruku. Penggunaan. Kata ini sering muncul dalam konteks pujian atau penyifatan terhadap orang-orang yang beribadah. Misalnya dalam Al-Quran, wal raki'un as-sajidun, dan orang-orang yang ruku dan sujud. 2. Ar-rukka'un, bentuk dan makna. Kata ini adalah bentuk ism mubalahah, kata benda untuk pelaku dalam bentuk intensitas tinggi. Maknanya, orang-orang yang sering ruku atau orang-orang yang ahli dalam ruku. Analisis gramatikal terdiri dari artikel definitif. Rukka'un bentuk jamak dari kata rakir, tetapi menunjukkan penguatan atau intensitas. Bentuk ini menekankan frekuensi atau kualitas ruku seseorang. Penggunaan. Kata ini digunakan untuk memberi penekanan lebih kuat pada tindakan ruku. Misalnya, dalam konteks pembicaraan tentang mereka yang sangat tekun dalam ibadah. Ringkasan perbedaan. Makna, ciri gramatikal, konteks penggunaan. Orang yang ruku, sifat umum untuk pelaku ruku. Orang-orang yang sering ruku. Ism mubalagah, penekanan pada intensitas frekuensi. Keduanya benar dan digunakan sesuai dengan konteks, meskipun raki'un lebih sering ditemukan dalam Al-Quran. Ya, jadi yang satu adalah raki'un ya, yang satu lagi adalah ruka'un. Raki'un ini artinya orang-orang yang ruku, orang-orang yang melakukan ruku ya. Sedangkan ruka'un artinya orang-orang yang ahli atau sering ruku ya. Bedanya dalam konteks penggunaan, kalau raki'un itu sifat umum untuk pelaku ruku. Sedangkan kalau untuk ruka'un adalah penekanan pada intensitas atau frekuensi, sering ya. Jadi bedanya di sini nih ya. Jadi ini nggak ada perbedaan bacaan, nggak ada perbedaan makna ya. Tenang aja teman-teman yang muslim ya. Percaya aja deh, tenang aja, tenang ya. Nggak ada perbedaan, tenang aja ya. Ya, lanjut ya. Mengutip pernyataan Dr. Asin Sako Muhammad, sebagaimana rilis harian Republika
pakar ilmu qiraat yang juga pernah memimpin LPMQ, harapannya dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan, Mushaf Standar Indonesia ini dipercaya di dunia Arab. Ya, supaya dipercaya ya, bahwa musyaf kita sudah sesuai dan diterima secara internasional. Para penerbit dan pembaca pun terbiasa dengan musyaf kita sendiri. Ya, jadi Al-Quran yang ada di Indonesia ini baru saja diperbaikin dan disempurnakan ya, supaya dipercaya di dunia Arab. Artinya apa? Artinya tadinya Al-Quran Indonesia tidak dipercaya di dunia Arab. Diperbaiki dan disempurnakan supaya dipercaya di dunia Arab ya. Kalau di Indonesia mah nggak penting. Orang Indonesia mah udah percaya sama Al-Quran. Mau bener mau salah kek, bodo amat. Yang penting dalam bahasa Arab kan, tinggal dihafalin aja. Nggak penting artinya apa ya. Indonesia ya. Jadi Al-Quran Indonesia tadinya rusak dan tidak sempurna. Pada tahun 2018, Al-Quran Indonesia ini diperbaiki dan disempurnakan ya, supaya musyaf standar Indonesia ini dipercaya di dunia Arab, bukan di dunia Indonesia, di dunia Arab ya. Kenapa begitu? Karena orang Indonesia mah udah percaya aja, percaya buta. Nggak penting penulisannya benar atau salah, apapun juga artinya nggak penting. Yang penting bahasa Arab dipercaya ya. Kan kita ini kan ummi seperti Nabi ya. Jadi ini memang supaya musyaf Al-Quran Standar Indonesia ini dipercaya oleh dunia Arab. Orang-orang yang memang ngerti bahasa Arab. Mereka sebenarnya tahu bahwa Al-Quran Indonesia itu salah. Kalau di Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab seperti kita, yang ummi seperti Nabi gitu mah nggak penting ya. Benar atau salah, apapun juga maknanya, artinya nggak penting. Yang penting percaya buta, nanti dapat pahala. Iya kan? Nggak penting apa isinya. Walaupun isinya cuma ngutukin orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, bernama Abu Lahab, yang kita nggak kenal dan nggak ada urusannya sama kita, nggak penting. Nggak masalah. Yang penting dihafalin, nanti dapat pahala. Ya kan? Begitu juga dengan perbaikan dan penyempurnaan Al-Quran tahun 2018 ini. Mereka bilang tidak ada perubahan dalam bacaan, tidak ada perubahan dalam makna. Ya nggak apa-apa kalau misalnya itu bohong ya. Yang penting kita percaya buta aja apa kata mereka. Toh kita kan ummi, nggak ngerti bahasa Arab ya. Indonesia mah cuman percaya aja udah. Oke, ini kita lanjut sedikit lagi. Menurut Dr. Muhlis Hanafi, yang juga dikutip dalam siaran pers, temuan 186 kata sudah diteliti sejak tahun 2016 dengan melibatkan ulama Al-Quran yang kompeten di bidang rasem dari dalam dan luar negeri. Wow. Jadi sekali lagi, ini tahun 2018 pernah terjadi revisi penulisan 186 kata dalam Al-Quran. Ini dilakukan oleh LPMQ ya, Kementerian Agama Indonesia. Tanggalnya 25 sampai 27 September 2018. Yang pimpin namanya Dr. Muhlis Hanafi MA. Ada 186 kata ya yang diperbaiki dan disempurnakan. Tapi tenang aja ya teman-teman muslim ya, perubahan rasam ini tidak mengubah bacaan, tidak mengubah arti, dan tidak mengubah makna. Oke, tenang aja. Percaya aja, percaya buta deh ya. Teman-teman toh juga nggak ngerti artinya apa ya. Ini kan bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia. Mau berubah dari rukaun jadi rukiun, jadi rukiun jadi rukaun juga nggak masalah. Kita juga nggak ngerti artinya apa ya. Nggak penting artinya itu apa. Rukaun jadi rukiun juga itu nggak beda, sama aja. Bacanya sama, nggak merubah bacaan itu ya. Terus maknanya apa juga nggak penting, nggak ada gunanya. Yang penting buat teman-teman muslim itu dihafalin dan dipercaya. Nanti itu dapat pahala, ya. Nah, yang berubah makna nih, seperti ini nih, seperti Al-Quran Surat 19 ayat 71 nih ya. Ini bahasa Indonesianya, jadi kita ngerti. Dulu diterjemahin oleh Kemenak seperti ini. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang muslim ya, yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan.
Ini sama seperti terjemahan yang lain ya. Ini ada terjemahan King Farad, Quran Kompleks. Dan tidak seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini juga ada lagi dari The Sabic Company. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang ini diubah nih sama Kemenak, sama orang-orang LPMQ yang tadi juga mengubah bahasa Arabnya ya. Ini Al-Quran surah 19 ayat 71, terjemahan yang sekarang. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi, terjemahan yang sebenarnya itu harusnya mendatangi, dirubah menjadi melewatinya. Ya kan? Jadi Al-Quran surah 19 ayat 71 yang sebenarnya artinya semua muslim itu pasti akan datang ke neraka, pasti akan masuk neraka gitu ya. Karena banyak yang murtad gara-gara ayat ini, jadi Al-Quran mengubah maknanya menjadi melewatinya. Jadi sekarang teman-teman yang muslim nggak tahu bahwa semua muslim itu pasti akan datang ke neraka karena dibilang melewatinya gitu ya. Dengan mengubah dari mendatangi jadi melewati kan membuat teman-teman muslim tidak lagi mempertanyakan kenapa umat Islam adalah satu-satunya umat beragama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Toh teman-teman muslim juga nggak ngerti ini bahasa Arabnya apa kan? Yang penting dihafalin aja. Mudah-mudahan nanti dapat pahala ya. Percaya aja deh, Al-Quran itu tidak pernah berubah sejak zaman Muhammad sampai sekarang, walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mudah-mudahan teman-teman yang muslim dapat pahala setelah dipastikan datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondo, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak ini anak angkat, babi haram babu halal.